Teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Rumah Abu. Welcome back to my channel. Pada video kali ini aku akan sharing resep ayam bakar bumbu taliwang nih teman-teman. Pastinya ini merupakan salah satu resep yang ditunggu-tunggu ya, karena banyak banget teman-teman Instagram yang request resep ayam bakar bumbu taliwang ini. Ayam bakar bumbu taliwang yang aku buat ini bisa banget kalau mau dibakar langsung di arang, ataupun kalau mau dipanggang di wajan atau teflon pun boleh banget nih teman-teman. Tapi ayam bakar bumbu taliwang yang aku bikin ini menggunakan ayam broiler atau ayam negeri ya, yang pastinya sangat mudah untuk ditemui. Walaupun sebenarnya ayam taliwang yang asli khas Lombok itu menggunakan ayam kampung pejantan, tetapi teman-teman bisa banget menggunakan ayam broiler atau ayam negeri seperti aku. Dan rasanya pun insya Allah nggak kalah enak ya. Oke teman-teman, langsung aja. Ini dia bahan-bahannya untuk membuat ayam bakar bumbu taliwang ini teman-teman. Sebetulnya ciri khasnya sendiri harus ada kencur dan juga terasi ya, dan juga harus pedas, jadi digunakan cabai yang cukup banyak. Oke, langsung aja. Di sini aku menggunakan sebanyak 1,2 kg ayam broiler atau ayam negeri. Walaupun aslinya ayam taliwang itu menggunakan ayam kampung pejantan yang ukurannya masih kecil, jadi rasanya lebih manis. Tapi kalau pakai ayam broiler atau ayam negeri pun nggak masalah, karena ini gampang banget ditemuinya ya. Kemudian untuk bumbunya di sini ada bawang merah tentunya, kemudian ada bawang putih, lalu ada kemiri, cabai merah. Di sini untuk cabai merahnya aku menggunakan cabai merah besar, cabai merah keriting, dan juga cabai rawit ya. Teman-teman bisa banget menggunakan cabai merah yang kering kalau pengen rasa pedasnya itu lebih intens, karena ciri khas dari ayam bumbu taliwang itu seperti itu ya, pedasnya lebih intens. Dan jangan lupa untuk tambahkan sedikit jahe dan juga kencur tentunya, karena kencur ini bahan wajib ya untuk membuat ayam bumbu taliwang ini. Dan juga terasi juga wajib. Dan jangan lupa tambahkan daun jeruk, kalau kalian nggak mau pakai daun jeruk juga nggak apa-apa. Dan juga santan, jadi bumbunya itu harus ada santannya juga supaya lebih gurih ya. Nah, jadi itu dia ya teman-teman untuk bumbu-bumbunya. Dan di sini untuk kencur dan terasinya harus dibakar terlebih dahulu. Dan untuk bumbu perasanya di sini aku pakai garam, gula pasir, penyedap atau MSG, dan juga gula merah. Teman-teman boleh kalau mau menambahkan kaldu ayam bubuk ya. Oke, langsung aja ya. Pertama-tama di sini aku akan marinasi ayamnya terlebih dahulu. Untuk kondisi ayamnya sendiri sudah dicuci bersih dengan air mengalir ya, dan langsung aja dimarinasi dengan setengah jeruk nipis dan juga setengah sendok teh garam. Teman-teman juga bisa menggunakan jeruk lemon ya, dan bisa juga menambahkan lada atau merica bubuk bila mau. Tapi di sini aku hanya menggunakan jeruk nipis dan juga garam. Ini dibalurkan secara merata ke bagian daging ayamnya, kemudian disisihkan atau didiamkan selama kurang lebih 15 sampai 20 menit sampai meresap ya. Nah, sambil menunggu marinasi ayamnya, waktu ini bisa teman-teman gunakan untuk mengolah bumbu halus ayam taliwangnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dibakar terlebih dahulu ya kencur dan juga terasinya, supaya nanti bumbunya tidak bau wangur. Dan fungsinya juga selain bumbunya tidak bau wangur, juga akan mengeluarkan aroma. Jadi aromanya itu supaya lebih keluar dan lebih kuat lagi. Makanya kencurnya dan terasinya ini perlu untuk dibakar terlebih dahulu. Untuk membuat ayam bumbu taliwang ini perlu banget ya untuk menambahkan kencur dan juga terasi, karena ciri khasnya memang ada kencur dan juga terasi selain rasa pedasnya yang intens. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan cabai merah keriting yang kering yang sudah dijemur seperti itu juga lebih bagus lagi, lebih mirip lagi ayam taliwangnya, karena rasa pedasnya itu akan lebih intens seperti itu. Kalau diperhatikan sekilas, kalau kita lihat bahan-bahannya dan juga cara masaknya, ayam bumbu taliwang ini mirip-mirip ya dengan ayam bumbu rujak.
Cuman biasanya kalau ayam bumbu rujak itu nggak pakai kencur ya, biasanya yang aku tahu. Jadi kalau ayam taliwang ini wajib banget untuk menambahkan kencur. Dan lagi kalau ayam taliwang ini biasanya menggunakan ayam kampung pejantan yang ukurannya itu kecil, jadi rasa daging ayamnya itu masih manis. Oke, di sini aku lagi potong-potong bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kencur, dan juga cabai-cabainya ya sebelum di blender, supaya nanti lebih mempermudah mesin blendernya untuk bekerja. Jadinya nanti mesin blendernya lebih awet. Nah teman-teman, di sini aku menggunakan cabai merah keritingnya cukup banyak sekali ya, karena di sini kan aku nggak pakai cabai merah yang kering. Sedangkan bumbu taliwang itu ciri khasnya tuh pedasnya itu intens, jadi aku pakai cabai merah keritingnya ini banyak banget. Tapi bisa disesuaikan lagi dengan selera teman-teman di rumah ya. Kalau teman-teman nggak begitu kuat pedas, bisa dikurangi lagi cabai merah keritingnya dan juga nggak usah pakai cabai rawit. Nah di sini aku pakai cabai rawit ya supaya lebih intens gitu pedasnya. Nah seperti biasa sebelum di blender pasti aku akan tambahkan sedikit garam, minyak, dan juga sedikit air. Langsung aja bumbunya di blender sampai benar-benar halus ya. Oke, sekarang aku langsung siap-siap untuk masak ayam bakar bumbu taliwangnya ya. Jadi ayamnya ini akan dimasak terlebih dahulu dengan bumbu-bumbunya sampai meresap. Jadi jatuhnya itu kayak kita tuh ngungkep ayamnya menggunakan bumbu taliwang gitu ya sebelum dibakar. Nah ini setelah aku memanaskan minyak tadi, langsung aja dimasukkan bumbu halusnya dan ditumis sampai benar-benar harum dan juga matang. Nah di sini penting banget ya kunci untuk menumis bumbu ini ya teman-teman. Aku selalu tegaskan di video-video aku kalau numis bumbu itu harus benar-benar sampai harum dan juga matang. Karena kalau nanti bumbunya nggak matang, selain jatuhnya bau wangur, itu juga akan merusak cita rasa masakan kita. Jadi di sini aku tegaskan numis bumbunya harus benar-benar sampai harum dan juga matang ya. Dan khususnya untuk ayam bumbu taliwang ini, kalau bisa bumbunya ini ditumis sampai kandungan airnya itu benar-benar hilang, bahkan dia itu sampai mengeluarkan minyak. Ciri-cirinya itu gimana? Ciri-cirinya itu warna si bumbu halusnya yang tadinya merahnya itu terang, dia jadi lebih gelap gitu loh warnanya, dan udah banyak minyak yang keluar gitu. Nah setelah bumbunya dipastikan sudah harum dan juga matang, langsung aja dimasukkan daun jeruknya. Tapi jangan lupa untuk disobek-sobek ya, supaya nanti aroma daun jeruknya juga keluar. Setelah itu ditumis sebentar dan langsung aja dimasukkan ayamnya. Nah di sini ayamnya diaduk-aduk sampai bumbunya ini terbalurkan ke setiap bagian daging ayamnya secara merata sebelum ditambahkan air panas dan langsung diungkep sampai ayamnya matang. Kalau bumbunya sudah merata di setiap bagian daging ayam, langsung aja ditambahkan air panas ya. Gak usah banyak-banyak ngasih airnya, cukup sampai ayamnya kira-kira terendam aja. Seperti biasa kalau kita ngungkep ayam aja kayak gitu. Karena di sini kita akan masak ayamnya ini sampai matang aja gitu ya. Nanti kan akan dibakar lagi. Nah jangan lupa kasih bumbu seperti garam, gula pasir, penyedap, dan juga gula merah tadi ya. Kalau teman-teman mau tambahkan kaldu ayam bubuk atau lada bubuk juga boleh, sesuai selera. Tapi di sini aku hanya pakai 4 bahan tadi ya untuk bumbu perasanya. Nah di sini diaduk-aduk sebentar, terus tunggu sampai ayamnya ini benar-benar matang dan bumbunya ini benar-benar meresap ke setiap bagian daging ayamnya. Untuk penambahan santan sendiri di tahap akhir ya teman-teman. Jadi kalau aku menambahkan santan di setiap masakan itu pasti di akhir. Nah di sini aku mau menambahkan santan, tapi karena nanti setelah ditambahkan santan itu harus diaduk-aduk ya supaya santannya nggak pecah. Sedangkan di sini ayamnya sudah matang atau sudah empuk gitu ya. Kalau misalnya sering diaduk-aduk, khawatirin nanti daging ayamnya hancur. Jadi tadi ayamnya aku angkat dulu ya teman-teman, baru aku tambahkan santan. Di sini aku menggunakan santan instan Sunkara sebanyak 1 saset. Jadi langsung aja dimasukkan semua ke bumbunya tadi ya, terus diaduk-aduk. Jangan lupa untuk koreksi rasa, khawatirnya masih kurang asin atau kurang manis atau kurang gurih. Jadi kalian bisa koreksi dulu sebelum ayamnya disajikan nantinya. Nah kalau udah pas, langsung aja dimasukkan lagi ayamnya tadi. Karena tadi kan udah dimasukkan santan dan sudah diaduk-aduk. Langsung dimasukkan lagi ayamnya dan dibalurkan bumbunya ke setiap bagian daging ayamnya ya.
Kalau sudah, bisa langsung dimatikan saja kompornya, dan ayamnya ini bisa banget kalau mau dimakan langsung pun udah enak banget sebenarnya. Tapi karena di sini judulnya ayam bakar ya, jadi akan aku bakar terlebih dahulu ya. Dan di sini aku akan bakarnya diarang langsung supaya nanti lebih ada aroma smoky-smokinya itu lebih enak lagi. Tapi kalau teman-teman males bakar diarang, boleh banget. Kalau mau dipanggang di wajan atau teflon atau grill pan pun nggak jadi masalah ya. Itu pun nggak kalah enak teman-teman. Ayamnya ini aku bakar diarang langsung, kemudian jangan lupa untuk diolesi dengan bumbu ayam taliwangnya tadi ya. Jadi pas kita masak itu kan masih ada bumbu di bawahnya. Nah itu bisa diambil atau dipisahkan dari ayamnya juga boleh banget, untuk bumbu oles atau untuk bumbu pas saat makannya itu juga enak banget ya teman-teman. Ini wangi banget teman-teman, aromanya udah kecium dan udah bener-bener bikin perut aku lapar ya. Jadi udah kebayang banget rasanya enaknya gimana, karena aku ini sering banget ya bikin ayam bakar bumbu taliwang, karena semua keluargaku itu suka banget dan ini tuh salah satu menu favorit. Jadi teman-teman wajib banget coba resepnya di rumah ya. Nah ini dia teman-teman, ayam bakar bumbu taliwangnya sudah jadi. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Lombok, kita pun tetap bisa makan ayam taliwang ini di rumah. Dan cara bikinnya gampang banget kan? Oke teman-teman, ayam bakar bumbu taliwang ini bisa banget loh kalau mau kalian siram lagi dengan bumbu taliwangnya supaya lebih lembab gitu ya, nggak kering-kering banget dan lebih enak lagi gitu tentunya. Jadi nggak perlu pakai sambal lagi pun udah dimakan pakai bumbu taliwangnya udah enak banget. Karena bumbu taliwangnya ini kan lumayan cukup pedes ya, intens banget pedesnya, jadi nggak perlu kasih sambal lagi pun menurut aku udah oke banget. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Selamat mencoba resepnya di rumah ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.